Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2. Pelajaran pertama yaitu materi Nabi Muhammad SAW teladanku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga mampu menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah, dan juga menjadi anak yang berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan mempermudah kita dalam belajar sehingga kita dapat dengan mudah menerima pelajaran dari Pak Guru dan Bu Guru. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini, setelah pelajaran, anak-anak diharapkan satu, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan sikap yang jujur. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, anak-anak mampu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar. Nah, gambar tersebut menceritakan tentang sebuah kejadian. Kita mulai dari gambar 1.1. Di situ ada Ali yang sedang melihat teman-temannya bermain waktu istirahat di sekolah. Ali mengamati teman-temannya sedang bermain dengan asik sekali. Nah, setelah bel berbunyi, ternyata Ali menemukan uang di halaman tersebut. Karena Ali merasa itu bukan uangnya, kemudian Ali bersikap jujur memberikan uang tersebut kepada ibu guru. Nah, kemudian ibu guru mengumumkan uang tersebut di depan kelas, mengumumkan bahwa siapa yang kehilangan uang ketika istirahat tadi. Nah, sikap Ali seperti ini adalah sikap yang jujur. Kita harus mampu seperti Ali. Ketika kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, kita harus berani bersikap jujur untuk mengumumkannya atau mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Nah, dengan kejujurannya tersebut, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya yaitu orang yang bisa dipercaya. Sungguh luar biasa sikap jujur dari Nabi Muhammad ini.
kita harus mampu untuk menirunya, meneladaninya. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Anak-anakku sekalian, kalian semua harus mampu meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Harus berani berkata jujur kepada siapapun. Kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu adalah perbuatan yang tercela, merupakan perbuatan yang tidak baik. Maka kita harus selalu berkata jujur. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur terhadap siapa saja? 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang paling mudah yaitu kita selalu menjalankan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu tidak baik. Yang kedua yaitu jujur kepada diri sendiri. Jangan sampai kita membohongi diri sendiri. Apakah pernah kita membohongi diri sendiri? Pernah, pasti kita pernah berkata bohong kepada diri sendiri. Misalnya, ketika ditanya oleh Bapak Ibu guru, apakah anak-anak sudah melaksanakan sholat subuh? Nah, ketika kalian itu tidak menjalankan sholat subuh, kemudian menjawab, saya sudah menjalankan sholat subuh Pak, itu merupakan sikap yang tidak jujur. Tidak jujur kepada Allah, tidak jujur kepada Pak Guru, dan juga tidak jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, kalian harus juga jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Dengan kejujuran ini mampu menjadikan kita akan memiliki banyak teman, dan juga kita akan selalu dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita berbohong, maka orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan pernah percaya kepada kita. Jadi mulai sekarang, marilah kita jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang, agar orang-orang di sekitar kita percaya kepada kita. Nah, ini ada sebuah kegiatan untuk kita, yaitu ayo menyanyi. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Judulnya yaitu Aku Anak Jujur. Nada lagunya yaitu Pelangi-Pelangi. Mari kita bernyanyi bersama. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah kau bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, begitu nyanyi anak-anak. Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, nanti tugasnya yang pertama yaitu menyanyikan lagu Anak Jujur. Anak-anak harus bisa ya nanti menyanyikan lagu Anak Jujur, kemudian dikirimkan ke WA Pak Toha. Nah, ini ada sebuah tabel, mari kita isi bersama-sama.
Insya Allah aku bisa, yaitu berilah tanda checklist di kolom iya atau tidak. Yang pertama, aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Ya, kalau anak-anak jujur, jawab ya. Aku yakin anak jujur akan beruntung. Iya, betul sekali. Kalau kita jujur, pasti akan beruntung. Yang ketiga, aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita tidak jujur, kita akan rugi. Nomor 4, aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Nah, betul sekali ini. Ya, karena orang yang jujur itu pasti disukai oleh teman-teman. Nomor 5, aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Ya, betul. Jadi kalau kita punya kesalahan, kita harus mengakuinya. Kita harus mampu berani berkata jujur walaupun itu salah. Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan 5 soal tersebut ya. Ditulis soalnya beserta jawabannya di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan ke WA Pak Toha. Kerjakan dengan rapi. Di nomor 1 sampai 5 ditulis soalnya, kemudian dijawab. Ya, begitu ya anak-anakku sekalian. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, untuk selalu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita jujur, maka kita akan memiliki banyak teman, disenangi teman, dan akan membawa keberuntungan kepada kita semua. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Pak Toha. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar, tetap bergembira.